Bab berikutnya adalah pemuas kebutuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa manusia itu adalah kumpulan dari orang yang memiliki kebutuhan tertentu. Oleh sebab itu, fungsi dari ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada apa itu benda pemuas kebutuhan? Benda pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jadi ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan. Nah, supaya kebutuhan itu terpenuhi, berarti kan ada benda yang harus kita pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contoh dari benda itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, gitu kan? Kayak misalkan pendidikan, itu kan jasa. Kalau barang kayak meja, kursi, mobil, roti, kopi, dan lain sebagainya. Nah, jenis barang pemuas kebutuhan seperti halnya kebutuhan yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, kebutuhan itu antara lain dapat dibedakan menurut tolak ukur. Yang pertama menurut cara mendapatkannya. Yang pertama adalah yang disebut dengan benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu. Nggak gampang untuk dapat benda ekonomi itu. Contohnya, Anda butuh makan, ya Anda ke Hong Kong. Gimana caranya untuk dapat menafkahi keluarga? Nggak gampang kan? Anda harus bekerja dari pagi sampai malam, kemudian Anda mendapatkan uang, kemudian itu yang disebut dengan benda ekonomi. Ya, Anda ingin jam tangan Rolex, harganya misalkan berapa 20.000. Wah, untuk mendapatkannya harus setengah mati Anda menabung. Nah, itu namanya benda ekonomi. Kemudian yang kedua, benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang sifatnya bebas, kapan saja. Ya, contohnya, kalau misalkan hujan, ya Anda boleh saja minum air hujan. Itu kan benda bebas, ya. Kemudian angin, kemudian udara. Nah, itu benda bebas. Kalau di Hong Kong, es itu kan dijual mahal ya. Tetapi kalau Anda pergi ke Kutub Utara, Anda mau makan es silahkan saja. Nah, itu namanya benda bebas. Kemudian berdasarkan kegunaannya, benda pemuas kebutuhan dapat diklasifikasikan menjadi apa? Nah, jadi tadi berdasarkan cara mendapatkannya, pemuas kebutuhan itu ada dua ya, berarti benda ekonomi, yang kemudian yang kedua benda bebas. Kemudian berdasarkan utility atau kegunaannya dapat menjadi yang pertama adalah benda konsumsi. Benda yang dapat langsung dipakai untuk memuaskan kebutuhan. Jadi benda itu langsung kita dapat untuk memuaskan kebutuhan. Anda ingin nulis, langsung Anda beli pensil, ya enggak? Nulisnya di mana? Langsung Anda beli buku. Anda ingin baju, beli pakaian. Itu namanya benda konsumsi yang bisa langsung dipakai. Kemudian ada juga benda produksi. Benda produksi itu Anda butuh cara. Misalkan Anda ingin bikin pizza. Otomatis Anda beli telur, beli tepung. Nah, telur dan tepung ini harus Anda proses terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung. Anda ingin ceplok telur. Berarti kan Anda beli telur untuk diproses dulu. Nah, itu namanya benda produksi. Nah, proses produksi, ada yang namanya proses produksi. Apa itu proses produksi? Proses produksinya benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, ya, misalkan berhubungan dengan apa? Jasmani, fisik, misalkan olahraga, konsumsi makanan, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kebutuhan rohani, kebutuhan yang bersifat rohani, misalkan kebutuhan yang menurut agama, sosialisasi, berteman. Nah, itu kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan menurut tolak ukur ini dapat dibedakan menjadi ada kebutuhan menurut subjek, ada kebutuhan yang sifatnya individual, ada kebutuhan yang kolektif. Individual itu kebutuhan masing-masing. Anda beli lipstick, ya, beli kerudung untuk masing-masing. Kalau kebutuhan kolektif untuk orang banyak, kayak misalkan jembatan, jalan, rumah sakit, tempat rekreasi. Nah, itu kebutuhan kolektif, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, ya, berkenaan dengan pokok masalah ekonomi klasik. Nah, ada beberapa masalah. Jadi ekonomi klasik merupakan dasar teori ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill.
Jadi kalau Bapak ekonomi itu siapa? Adam Smith. Ini sering kali keluar di dalam ujian nasional. Anda tolong dihafalkan ini. Jadi teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan kemakmuran. Dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik amat menekankan kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa di sini ada yang disebut dengan peranan rumah tangga produksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi dalam ekonomi itu ada beberapa istilah. Ya, yang pertama adalah produsen. Produsen itu berarti kan lembaga yang menghasilkan produk untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya pabrik kecap. Nah, itu kan produsen. Ya. Atau sekolah, itu juga menghasilkan jasa, itu juga produsen. Ya. Kemudian ada juga yang namanya konsumen, pengguna faktor produksi, orang yang menggunakannya. Kalau Anda beli kecap, berarti kan Anda pengguna faktor produksi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya agen pembangunan. Ya. Sebagai agen pembangunan, artinya rumah tangga produksi berperan membantu pemerintah. Agen pembangunan itu pemerintah. Ya, jadi yang membantu terlaksananya proses pemenuhan kebutuhan atau hubungan antara produsen dengan pengguna faktor produk. Nah, kemudian ada rumah tangga konsumsi atau konsumen. Nah, di sini secara ringkas peranan rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumen. Rumah tangga produksi berperan mengkonsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini konsumen. Ya, kayak di rumah-rumah gitu. Itu kan konsumen. Anda butuh makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi yang namanya pemasok atau pemilik faktor produksi. Pemasok itu berarti orang yang memasok. Misalkan tukang dagang di warung-warung itu memasok, ya, memasok misalkan rinso dari pabriknya ke orang yang membutuhkan rinso. Jadi dia memasokkan. Nah, orang sering menyebutnya retail. Ada juga pemilik faktor produksi, ya, orang yang punya pabrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, ternyata rumah tangga itu kan ada rumah tangga negara pemerintah juga. Nah, pemerintah bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi sebagai pengatur. Jadi dia pengatur, harus mengatur lalu lintas perekonomian, ya. Yang kedua, konsumen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah juga memerlukan barang dan jasa. Ya, kalau misalkan pemerintah ingin bikin jalan, dia butuh aspal. Berarti dia juga berfungsi sebagai konsumen. Berarti orang yang membeli aspal tersebut, ya, itu konsumen. Tetapi pemerintah juga berfungsi sebagai produsen. Kayak misalkan PJKA, perusahaan jawatan kereta api, dia menjual jasa. Nah, dia juga sebagai produsen. Jadi ada 3 peran pemerintah. Sebagai pengatur, dia mengatur. Kemudian sebagai konsumen, ya dia juga konsumen. Pesawat kan butuh bahan bakar, berarti dia harus beli bahan bakar. Garuda misalkan butuh bahan bakar, ya berarti dia fungsinya sebagai konsumen. Dan yang ketiga sebagai produsen. Misalkan KB, pemerintah memproduksi kondom berapa tuh 25, merek 25 dari Kimia Farma misalkan. Nah, itu kan didistribusikan ke masyarakat. Berarti dia mau sebagai produsen. Nah, kemudian ada yang namanya sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Misalkan masyarakat terpencil yang jauh dari taraf hidup dan teknologi. Nah, ini sistem ekonomi tradisional. Masih adakah seperti ini? Ya, ada. Kalau di Indonesia kan di suku-suku terpencil, di suku Baduy, ya, dia tidak tergantung kepada orang luar. Jadi dia bisa memproduksi sendiri, makanan sendiri, gitu kan, menanam. Jadi dia membeli makanan itu tidak dari pasar, dari apa yang dia tanam. Makan ikan itu tidak dari pasar, tetapi dia tinggal menangkap di sungai. Nah, itu sistem ekonomi tradisional. Kemudian ada juga sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat untuk menentukan kepemilikan bisnis laba dan lokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh
pemerintah. Nah, ini dia ekonominya terpusat. Ya, semuanya diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya sistem ekonomi pasar. Ya, market system. Jadi yang berlaku di sini adalah pasar. Orang yang bisa survive di sini adalah orang yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen suka dan membeli barang yang dimilikinya. Pada sistem ekonomi sih segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Kayak kemarin saya ajarkan, supply demand. Kenapa alpukat di Hong Kong mahal? Karena supply-nya sedikit. Kenapa rambutan di Indonesia murah? Karena supply-nya banyak. Nah, itu kan tergantung kepada pasarnya. Nah, siapakah tokoh pengatur sistem ekonomi pasar? Namanya Adam Smith. Nah, ini Adam Smith. Tujuan aktivitas ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, memberikan informasi tersendiri kepada sistem bagi individu untuk terus maju. Nah, makanya kalau Anda ingin bersaing, ya Anda harus mencari produk yang benar-benar disukai oleh pasar. Ya, kalau orang sudah bosan dengan helm biasa, Anda carilah gimana helm di dalamnya ada air conditionernya, di mana helm di dalamnya ada musiknya misalkan. Nah, itu kan harus pasar. Kalau masyarakat suka, maka orang akan beli. Kayak Nokia. Kenapa sekarang orang nggak pakai Nokia? Orang sekarang butuh telepon yang tinggal touch gitu kan, touch screen gitu kan. Anda nggak butuh lagi tombol-tombol seperti itu. Makanya iPhone, Samsung bisa laku, tetapi Nokia udah mulai ditinggalkan gitu kan. Yang kuat adalah yang memberikan sesuatu pelayanan yang terbaik kepada pasar. Nah, itu sistem ekonomi pasar. Ada juga yang namanya sistem ekonomi campuran. Terpusat mempunyai cara pandang berbeda mengenai pengoperasian ekonomi. Nah, kalau sistem ekonomi terpusat, contohnya kayak Korea Utara, semua diatur oleh pemerintah. Ya, negara-negara komunis seperti itu ya, semua diatur oleh pemerintah. Sampai antrian tisu toilet pun diatur sama pemerintah. Dulu Cina kayak gitu. Ya, nah itu government plan ekonomi, semua diatur sama pemerintah. Orang nggak boleh ada yang paling kaya, kekayaannya itu jadi semua milik negara, gitu kan. Kemudian ada juga sistem ekonomi campuran. Makanya di sini perbandingan sistem ekonomi. Nah, ini penting, sering sekali keluar dalam ujian nasional. Kepemilikan sumber daya. Misalkan kalau tradisional orang itu milik sendiri. Kalau nih sumber daya itu modal ya. Apa bedanya? Kalau tradisional itu dia milik sendiri, semuanya sendiri, nggak beli. Orang bisa beli ikan karena punya kolam. Kalau terpusat, itu semua dimiliki oleh pemerintah. Kayak di Korea Utara. Kalau sistem ekonomi pasar, semua milik swasta. Ya, kayak di Hong Kong ya. MTR diswastakan. Kemudian bus yang milik swasta. Nah, ya. Kemudian campuran, gabungan antara pemerintah dan swasta. Seperti misalkan busway. Ya, di Indonesia, di Jakarta itu kan busway, gabungan antara pemerintah dan swasta. Harga, kalau tradisional belum ada perdagangan. Bedanya ya. Kalau terpusat, yang menentukan harganya pemerintah. Kalau pasar, mekanisme pasar. Siapa yang banyak disukai konsumen, maka dia yang akan menentukan harga. Kalau sistem ekonomi campuran, pemerintah bisa mengintervensi. Jadi pemerintah yang mengatur kayak di Indonesia. Harga gula misalkan. Itu sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi ada 4 ya. Tradisional, terpusat, pasar, dan campuran. Persaingan, kalau tradisional tidak ada persaingan. Ya, orang makan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau terpusat, persaingannya gimana? Tertutup. Semua diatur sama pemerintah, nggak ada persaingan, tertutup. Kalau sistem ekonomi pasar, persaingannya apa? Terbuka bebas. Ya, Anda bersaing gitu. Orang masuk ke sekolah A, silakan saja. Sepanjang sekolah A itu bisa memberikan layanan yang terbaik, silakan saja, bebas. Tetapi ada juga yang mati gitu kan, orang yang nggak mau lagi pergi ke sekolah itu. Ya bebas saja kita bersaing. Ya, orang akan beli sesuatu yang paling baik. Kemudian campuran, terbuka bagi industri dan swasta. Persaingannya campuran. Nah, sekarang bagaimana kepemilikan individu? Kalau sistem ekonomi tradisional, berarti itu milik pribadi. Ya, kolam-kolam sendiri, kebun-kebun sendiri gitu kan. Kalau sistem ekonomi terpusat, berarti tidak ada kepemilikan. Makanya yang punya kebun teh, pemerintah. Semua diatur sama pemerintah. Yang punya minyak, semua pemerintah. Rakyat tinggal dibagi-bagi gitu. Kalau sistem ekonomi pasar, ada kepemilikan? Ada. Yang punya
Siapa yang punya lipo, itu sistem ekonomi pasar. Kemudian